Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal bulan September ini kita review beberapa saham yang sektor hampir bersamaan ya, yang bergerak di bidang elektronik. Di sini ada 4 saham yang kita bahas. Pertama itu ada saham SLIS ya, atau PT Gaya Abadi Sempurna. Yang kedua ada JSKI, ketika ada PTSN, dan yang terakhir ada SCNP. Mari kita lihat di perbandingan sahamnya. Oke, di sini ada perbandingannya. Pertama di JSKI itu harganya saat ini itu ada di 117, di SLIS itu ada di 5.125, PTSN di 232 dan SCNP di 110. Secara market cap di sini yang terbesar adalah SLIS di 10 triliun. Yang kedua PTSN ada di 1,2 triliun, berikutnya SCMP 275 miliar dan JSKI di 237 miliar. Secara book value-nya bisa rekan-rekan lihat di sini. Book value JSKI itu ada 110, SLIS itu masih di 76 rupiah dan PTSN ada di 184. SCMP ini semua masih kosong. Kenapa? Nanti di akhir kita bahas. PBV-nya JSKI ini masih 1, kalau SLIS ini sudah 66 kali ya PBV-nya. Kalau PTSN juga masih 1,2, earning per share-nya ketiga-tiganya ini positif ya. JSKI 10,57, SLIS 14,73, PTSN 2,36. Cara pair JSKI masih 11, SLIS sudah 300, PTSN di 98. DER hampir sama, masih di 1. ROA-nya SLIS yang terbesar di 8, berikutnya JSKI 4, PTSN 0,56. Secara ROA ini di SLIS 19, JSKI 9,6, PTSN 1,2. Nah, net profit marginnya yang tertinggi memang masih di SLIS, disusul oleh JSKI dan PTSN. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, inilah produk-produk dari SLIS tadi ya. Kode sahamnya SLIS. Nama PT-nya PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. Produknya ada di ini sepeda listrik, motor listrik, sepeda, dan kendaraan yang sekarang ini ya, yang lagi tren mungkin, yang kendaraan roda 3 listrik, ada kipas angin dan lampu yang merek Juara. Mari kita lihat profil singkatnya. SLIS ini IPO-nya itu baru ya, di 2019 kemarin, tanggal sekitar 27 September ya. Kita lihat earning per share-nya ini semenjak dia IPO meningkat, 2020 agak sedikit menurun. Nah, di sini kelebihan SLIS ini dia dividen ya, bagi dividen walaupun ya terkategori kecil lah, 0,75 rupiah ya. Pemiliknya masih secara penyebaran sahamnya masih dimiliki memang PT SLIS Investama 71%, masyarakat 25%, dan
Chu King Hu 3,57%. Oke, nah ini keuangannya, berhubung ini memang masih baru IPO ya, agak sedikit ini memang kita lihat per kuartalnya ya. Langsung kita lihat di equity saja karena memang baru IPO. Equity-nya bulan 12 2018 ya, perbandingannya bisa kita lihat pertumbuhannya ya. Setiap kuartalnya lumayan tumbuh sampai dengan kuartal 2 2020 ini ya. Kalau kita lihat profitnya ya, profit juga mengalami pertumbuhan ya. Di kuartal 3 kemarin sedikit menurun dan kembali meningkat di kuartal 2 2020. Oke, kita lihat berikutnya grafiknya. Nah, ini secara grafik memang Sliss agak kurang menarik ya, karena dia sideways-nya cukup lama dengan tipe-tipe chart yang memang cukup kurang stabil ya. Harga sideways-nya itu ada di sekitaran 5.500 sampai 4.900 di bawahnya. Oke, berikutnya kita lihat J-Sky. J-Sky ini produknya secara umum bisa kita lihat di sini adalah bergerak di bidang panel surya, lampu LED outdoor ya. Nih, habis itu ada baterai dan lampu jalan ya. Nah, secara profilnya J-Sky juga baru IPO di 2018 dengan kepemilikan sahamnya di sini kita lihat Mirage Aset Sekuritas atau YP itu 26%, Trinitan Global Pacific 10%, habis itu ada asuransi AJ Adi Sarana 8%, Hitachi 6% dan masyarakat 47%. Ini kebanyakan memang sahamnya beredar di masyarakat ya. Dan penutupan Jumat yang lalu cukup naik tinggi ya, 14%. Secara keuangannya juga kita hanya bisa lihat secara per kuartal ya. Kita lihat equity dari 2.204 miliar sampai saat ini berada di 223 miliar. Dalam artian bertumbuh. Bisa kita lihat di sini ya pertumbuhan equity-nya. Yang kita lihat di net profit-nya di sini di kuartal 1 ini 5,4 miliar, turun dibanding di akhir tahun 2019 ya. Tapi kalau kita lihat dari 2018 memang agak fluktuatif naik turun ya. Nah, secara keseluruhannya masih positif, dia masih mencatatkan laba. Secara grafik J-Sky ini memang sudah lumayan sudah menarik ya. Di sini kemarin dengan naik 14%, tutupan di 117. Sebelumnya itu ada resisten J-Sky itu di 87. Dan kenaikan J-Sky di 87 ini juga dengan cukup baik ya. Karena dia ngebreak, berhasil melewati resisten ini dengan volume ya. Lihat ini ada kenaikan volume yang cukup signifikan, dan saat koreksi 2 hari dengan volume yang cukup kecil dan mengalami lonjakan harga kembali dengan volume lagi. Nah, di sini strateginya sudah ada kita buat di sini. Bagi yang tertarik bisa area buy-nya itu di 96 sampai dengan 100, atau kita tunggu dia breakout di 123. Dan kalau memang ini strateginya gagal, bisa batasi risiko di
ya. Kalau emang turun di bawah 95 bisa di cut loss dulu untuk JSky. Berikutnya kita lihat PT Nusa Persada Tbk atau singkatannya PTSN. Perusahaan ini memang bisa kita lihat produk-produknya ya. Ini sudah menyatakan perusahaan memproduksi smartphone 4G LTE pertama di Indonesia. Klien mereka ini ada Sony, Panasonic, GVC, Kenwood, Epson, TSM, dan Era Jaya atau kode sahamnya Era ya. Produknya ada Andromax, ada Hansen, ada Pifu, dan lain sebagainya. Kita lihat profilnya. Nah, ini memang sudah perusahaan ini sudah cukup lama ya. Kita bisa langsung lihat di penyebaran sahamnya memang masih dipegang oleh Abidin sebagai pengendali sebanyak 66%, dan lain-lainnya ini masih di 10%, dan masyarakat di 10%. Kalau kita lihat secara singkat, ini pertumbuhannya setiap tahunnya mencatatkan laba walaupun naik turun ya. 2016 di sini bisa kita lihat 0,0002 dolar, 2017 turun 0,001, 2018 meningkat kembali, 2019 turun, dan 2020 ini sudah ada analisanya di sekitar 0,011 dan tumbuh kembali ya. Kita lihat secara year on year ya. Kita bisa lihat di sini PTSN. PTSN ini secara harga terlihat ya, ada pertumbuhan yang bagus. Dari 110 turun 89, 73, 66, dan 2017 meningkat kembali, dan 2019 naik kembali. Dari 2017 ini kenaikannya cukup drastis ya, hampir 1000% ke 2019 ini. Di 135 ke 1330, dan saat ini dia sudah stock split ya sepertinya. Di sini bisa kita lihat ada perubahan jumlah sahamnya dari 1,8 miliar menjadi 5,3 miliar. Ini sekitar 1:5 ya, atau 1:3 lah. Kita lihat harganya dari 1.300 menjadi 232. Secara equity-nya bisa kita lihat pertumbuhannya cukup bagus ya, dari 500, 600, 638, 45. Nah, saat ini equity-nya ada di 1,2 triliun. Bisa kita lihat 2019 itu masih di 1 triliun pas ya. Kita lihat di net profitnya dari 1,1 miliar 2014 mengalami kerugian, 15 mengalami kerugian, 16 mulai bertumbuh baik 3,7, 17 turun sedikit, 19 meningkat, dan 2020 ini di kuartal 2 saja dia sudah mencatatkan 4,3, dan ini cukup baik ya. Profitnya yang tertinggi sebelumnya ya. Oke. Secara earning per share-nya tadi sudah kita sampaikan bahwa dia memang tumbuh bagus. Nah, PER memang sudah di 28 kali. Book value-nya di 210 atau 1,006, dan hitungannya masih murah lah untuk perusahaan sekelas ini ya. Secara grafik di sini juga bisa kita lihat ini resistennya ada di 220 di sini ya, dan saat dia break ini juga didukung oleh volume ya, didukung oleh volume yang cukup bagus, cukup besar,
Dan saat dia sideways, ini dia berada di area sideways-nya ini dengan volume-volume kecil. Bagi yang memang tertarik bisa masuk di area buy-nya itu di 226 sampai 232 dengan risiko sekitar 6% itu di 216. Kalau dia turun di bawah 216 boleh di cut loss dulu. Oke, yang terakhir ada SCNP. Kalau rekan-rekan di hari Senin tanggal 7 akan listingnya. Hari Senin dia akan listing. Mencatatkan pertamanya di bursa, bisa dipantau ini SCNP ini produknya ada ini brand blender merek Turbo, ada kompor gas merek Turbo, ada pendingin Holmes dan kipas angin. Ini produknya yang tersedia di websitenya PT Selaras Citra Nusantara Persada ya, SCNP. Mungkin ini ada 4 saham yang bisa kami review untuk saat ini. Kalau ada perbedaan dan cara pandang, itulah berdasarkan dari sudut pandang kita masing-masing. Demikian kami akhiri